Kisah ini terjadi sekitar tahun 90-an. Sebelum dibangun gedung bioskop yang kita kenal sekarang, dulunya terdapat swalayan dan 2 bioskop di suatu daerah yang kita sebut saja daerah X. Dan di akhir tahun 90-an, semuanya habis terbakar. Ada yang bilang itu karena konslet, ada juga yang bilang karena krisis ekonomi. Bahkan konon, gedung di bioskop baru yang sekarang ini sering terjadi penampakan di ruangan teaternya. Dan kali ini, kita bakal dengar kesaksian dari almarhum Bu Rina, mantan pegawai bioskop lama sebelum terbakar di tahun 90-an. Cerita ini diambil dari catatan harian almarhum. Jadi guys, di tahun 90-an, Bu Rina memutuskan untuk merantau ke kota X untuk melanjutkan kuliahnya. Namun, sebelum itu, Bu Rina ini mutusin buat kerja sebentar di salah satu bioskop di kota X itu guys. Kita sebut aja nama bioskopnya itu bioskop radio ya. Jadi guys, bioskop radio ini tuh merupakan bioskop terbesar dan termahal di kota itu, serta memiliki 8 ruang teater. Sebenarnya ada lagi tuh 1 ruangan teater tambahan. Kita sebut aja teater 9 ya. Nah guys, yang anehnya ada peraturan yang dimana ruang teater 9 ini selalu dilarang keras untuk digunakan pada hari Sabtu dan Minggu. Kata Bu Rina nggak ada alasan khusus, tapi peraturan ini tuh bahkan tertulis di kontrak kerja pegawainya loh. Udah tuh kan, Bu Rina pun ngejalanin hari-harinya dengan bekerja di bioskop tersebut. Dan tibalah suatu malam, di hari Jumat, sekitar pukul 9 malam lah, ada salah satu pengunjung datang buat nonton di bioskop tersebut. Dia tuh cowok, ganteng banget. Dan kebetulan Bu Rina lagi shift malam waktu itu. Dilayanin lah kan, "Selamat malam mas, mau nonton film yang mana?" Nah, saking gantengnya si mas-mas itu tadi, Rina ini tuh sampai salah ngasih tiket guys. Jadi dia ditegur lah kan sama seniornya yang ngeliat hal itu. "Loh Ran, itu bukan tiket Die Hard, itu kan Seven Sins." Iya ya, sorry salah," kata Bu Rina. Nah, seniornya ini marah karena hal itu. "Gimana sih kamu ini Ran? Udah 3 bulan di sini kok masih sering gitu? Abis ini kamu jagain sama bersihin ruang 9 aja deh." Gitu kata seniornya guys. Nah, Rina sebenarnya gak masalah sih ya. Dia juga seneng kalau ngejagain ruang bioskop kan bisa sambil sekalian nonton gratis. Soalnya by the way Rina ini emang seneng banget sama nonton film kayak gitu. Nah, setelah film selesai dan para penonton pada bubar tuh kan, Rina lanjutlah itu buat ngebersihin ruang teater 9 itu. Dan tiba-tiba guys, pas lagi fokus beres-beres, Rina dengarlah itu suara handphone bunyi dari kursi penonton. Rina samperin lah, dan bener aja, ternyata di sana tuh ada handphone penonton yang ketinggalan. "Wah, handphone siapa nih ketinggalan?" kata Rina, dan dia pun langsung bergegas ke ruangan teater tersebut buat ngasih handphone itu ke salah satu petugas keamanan di sana. Kita sebut aja namanya itu Pak Gio. "Pak, ada barang penonton ketinggalan." "Oh iya mbak, nanti saya simpenin," kata si bapak ini tadi. Terus bapak yang tadi tuh bilang lagi, "Ruangannya udah selesai dibersihin?" "Udah pak." "Gak ada yang ketinggalan kan?" "Gak ada pak." Udah tuh ruangannya dikunci sama Pak Gio dan mereka pun balik buat pulang ke rumah masing-masing. Tibalah keesokan harinya, Rina ini langsung buru-buru ke kantor. Karena apa? Karena alat buat dia bersih-bersih semalam itu ketinggalan di ruang teater 9. Rina panik langsung sambil ngadu ke seniornya yang kemarin. Seniornya pun marah tuh guys. "Duh, kamu ini gimana sih? Kan kemarin udah diingetin, harusnya kamu tuh balikin ke ruang alat pembersih. Bentar lagi Bu Manajer datang. Nanti kalau dia tahu kita semua yang kena. Pokoknya kamu cepetan ambil itu, sekarang juga." Ya Rina yang dengar itu kan sontak. Dia bilang kayak gini, "Tapi mbak, ini kan hari Sabtu, kan dilarang buat ngebuka ruangan itu." "Udah gak usah tapi-tapi, minta bukain aja tuh sama Pak Gio." Nah sebenarnya saat itu tuh Rina udah ngerasa gak enak guys, tapi karena dia takut dimarahin bosnya, ya udah kan dia minta tolong sama Pak Gio buat ngebukain ruangan 9. "Pak, saya minta tolong bukain ruangan teater 9 dong, soalnya ada barang yang ketinggalan." "Oh alah mbak, harusnya gak boleh dibuka. Seumur umur saya kerja di sini, baru kali ini saya ngelanggar aturan." "Ya udah deh." Nah, Rina pun masuk buat ngambil barangnya.
Dan secara tiba-tiba, bioskop yang tadinya mati tiba-tiba nyala sendiri. Rina sontak kaget dan sekaligus takut. Dia pun bilang kayak gini ke Pak Gio, "Pak Gio, temenin aku dong. Kok filmnya bisa tiba-tiba nyala?" "Loh, masa sih mbak?" Pak Gio pun masuk buat memastikan. Dan bener aja guys, dari layar tersebut tampak sebuah angka 9. Dan gak lama kemudian terdengar suara bayi nangis dari film itu. Dan saat itulah Rina dibuat takjub sama apa yang ada di dalam film tersebut. Ternyata ya guys, di dalam film tersebut tuh menampilkan masa kehidupan Rina, mulai dari dia bayi, anak-anak, sampai beranjak remaja dan dewasa. Jadi maksudnya tuh gini, kayak rekap adegan dari semasa Rina masih bayi. Dia tuh bisa ngeliat semua kejadian-kejadian yang dulu udah pernah dia lewatin. Nah, Rina yang kebawa suasana jelas ngerasa seneng banget. Sampai dia tuh nangis, terharu. Dia kayak kehipnotis gitu loh guys. Udah tuh, Rina pun duduk sambil menikmati film tersebut. Namun sayangnya, beberapa waktu kemudian, tiba-tiba film itu tuh berhenti gitu aja guys. Loh, kok habis? Rina dengar suara Pak Gio dari samping dia. "Pak Gio juga lihat film saya?" "Hah? Lah, yang saya lihat tadi malah zaman saya bayi mbak." "Loh, sama dong pak." Terus Pak Gio bilang gini, "Nggak ngerti mbak, pokoknya film tar tuh bagus banget." Nah sebenarnya di sana mereka tuh udah ngerasa ada keanehan. Tapi pas lagi ngebahas keanehan tersebut, tiba-tiba aja Rina nih teriak, "Astaga, ini udah jam berapa?" Dan saat Rina ngeliat jam, ternyata mereka di dalam teater itu tuh cuman 9 menit. "Oh, baru 9 menit pak." Terus kata Pak Gio gini, "Loh, perasaan tadi filmnya lama, hampir 2 jaman." Udahlah tuh kan, mereka gak ambil pusing. Rina dan Pak Gio pun bergegas keluar, nanti takutnya manajer mereka keburu datang. Terus Pak Gio bilang gini, "Mbak, jangan bilang sama manajer ya mbak." "Ya enggak lah pak," kata si Rina. Dan malam harinya, Rina tuh jadi gak bisa tidur guys. Dia masih kepikiran sama film yang tadi. Kata Rina dia tuh jadi nyaman dan tenang banget pas nonton itu. Keesokan paginya, di hari Minggu, Rina datang pagi-pagi tuh ke bioskop walaupun itu tuh bukan shiftnya. Dia pengen mastiin kalau apa yang dia lihat kemarin tuh bukan halusinasi. Nah guys, pas Rina yang lagi nyari Pak Gio buat ngambil kunci teater 9 itu, Pak Gio tuh gak ada di tempatnya. Terus Rina pun langsung mikir, loh jangan-jangan dia langsung lah itu lari ke teater 9. Dan bener aja, ternyata Pak Gio udah nonton film itu duluan di sana. Dan pas banget pas Rina masuk ke sana, tiba-tiba layar proyektor yang tadinya mati itu langsung hidup dan kembali menampilkan masa kecilnya Rina. Setiap hari Sabtu dan Minggu, Rina dan Pak Gio selalu masuk ke teater 9 tersebut untuk mengikuti dan mengulang kembali kisah perjalanan hidup mereka. Akan tetapi, ada satu hal aneh guys selama Rina nonton film itu tuh. Posisi tubuhnya Rina tuh selalu membelakangi kamera gitu loh. Jadi filmnya tuh kayak orang yang ngerekam diem-diem atau pengintip gitu guys. Dan setiap Rina mau noleh ke arah kamera, adegannya pasti langsung berubah. Namun, tibalah suatu hari saat Rina dan Pak Gio sedang menonton film itu. Di tengah-tengah film, tiba-tiba saja Pak Gio tuh berteriak histeris. Rina sontak kaget lah kan, loh pak, kenapa pak? Jangan nonton film ini lagi kalau kamu udah ngelihat muka kamu." Dan Pak Gio pun langsung berlari keluar ninggalin ruangan tersebut. Rina sempat bingung sama perilaku Pak Gio yang tiba-tiba kayak gitu, tapi dia gak ngehirauin dan memutuskan untuk lanjut menonton film itu. Hari demi hari pun berlalu, dan udah hampir seminggu Pak Gio tuh gak masuk kerja. Dan terdengarlah berita duka yang mengabarkan bahwasannya Pak Gio telah meninggal dunia dengan cara yang tragis. Sebenarnya kematian Pak Gio tuh nimbulin rasa takut sama ragu gitu guys di dalam dirinya Rina buat ngelanjutin film itu lagi. Tapi rasa ragu tersebut dikalahin sama rasa penasaran dia. Dan Rina pun memutuskan untuk kembali melanjutkan film tersebut. Oh iya, by the way, adegan filmnya ini udah mendekati masa dia yang sekarang ya. Tapi pas dia lagi asik nonton, tiba-tiba aja layar film itu tuh semakin lama semakin pecah dan rusak. Kayak film error gitu loh guys. Dan Rina pun mengalami kejadian yang serupa dengan Pak Gio. Dia tiba-tiba nangis, terus tiba-tiba ketawa, terus tiba-tiba ketakutan. Dan di akhir film, Rina pun ditunjukkan dengan sesuatu yang mengerikan, yang mana film itu tuh menunjukkan masa depan Rina yang sangat-sangat buruk. Rina pun berteriak dan langsung berlari meninggalkan ruangan tersebut.
Rina pun keluar dari pekerjaannya, dan rasa takut itu tuh masih terus menghantuinya. Rina mikir, apa aku bakal mati juga ya kayak Pak Gil? Tapi ternyata gak terjadi apa-apa guys. Rina pun kembali menjalani kehidupannya. Beberapa tahun pun berlalu. Adegan terakhir yang Rina tonton waktu itu ternyata emang bener kejadian. Mulai dari dia keliling Eropa, situasinya sama persis dengan apa yang ditampilkan di film tersebut. Sepulangnya dari liburan, Rina mendapat kabar bahwa bioskop tempat dia bekerja dulu tuh hangus terbakar. Hari pun terus berlalu, hingga tibalah hari pernikahannya Rina. Dan gak lama setelah hari tersebut, Rina pun mendapat kabar bahwa keluarganya mengalami kecelakaan pesawat dan semuanya tewas. Dan yang lebih parahnya lagi, saat Rina melahirkan, ia pun kehilangan anaknya dan suaminya pun tewas saat sedang bekerja. Di sana Rina udah depresi berat banget. Dia udah coba ke dukun, tapi dukunnya tuh gak nemu apa-apa. Bahkan sahabat Rina juga gak ada yang percaya sama apa yang ia alami. Dan saat Rina sedang menulis diarinya, Rina ngedengar ada suara kenceng dari belakang. Dan pas dia noleh, kita gak tahu apa yang dia lihat waktu itu. Tapi yang pasti, Rina ditemukan meninggal di kamarnya, tempat dia menulis diari terakhirnya ini. Penyebab kematiannya belum diketahui. Dan yang bikin merinding nih guys, terdapat lubang-lubang berbentuk persegi gitu di wajahnya Rina. Dan organ dalam tubuh Rina tuh menghilang. Sampai sekarang polisi gak nemuin apa akibatnya. Oke guys, mungkin itu dia buat PHS kita pada hari ini. Thanks for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next video. Assalamualaikum, bye.